bagaimana keadaannya Bu? Ya seperti ini Mbak, badannya masih terasa kaku. Obatnya masih diminum? Masih. Nanti saya akan membantu menjelaskan agar ibu badannya merasa tidak kaku lagi ya Bu ya. Iya Mbak. Baik, nanti di sini saya izin memberikan pamflet terkait stroke, yaitu mengenai pengertian dari stroke itu sendiri, kemudian cara-cara mencegahnya, kemudian nanti juga ada sedikit pengetahuan mungkin dari ibu atau dari mbaknya gitu ya. Iya Mbak. Baik Mbak, saya mengikuti saja. Baik, sebelumnya saya mau bertanya apakah ibu dan mbak mengetahui apakah itu stroke? Ya kayak saya ini Mbak, kalau menurut saya stroke itu ya kayak nggak bisa gerak gitu Mbak. Baik, semuanya benar ya Bu, Mbak. Tapi ada yang lebih jelas atau rinci, yaitu stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak dengan kejadian kecacatan, kematian, kemudian ada yang cukup tinggi. Selain menyebabkan kegagalan fungsi tubuh, stroke juga mengakibatkan timbulnya kerusakan pada jantung, otak, dan ginjal. Berarti itu mengarah ke jantung juga ya Mbak? Benar sekali Mbak, bisa juga menyebabkan penyakit jantung. Kalau saya ini bagaimana ya Mbak ya? Baik, kalau untuk stroke sendiri diklarifikasikan menjadi dua kategori ya Mbak Bu, yaitu stroke hemoragik dan stroke iskemik. Untuk stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah otak, dan stroke non-hemoragik atau iskemik yaitu akibat adanya trombus atau embolus pada pembuluh darah atau otak. Seperti itu ya Ibu. Ya Mbak. Kemudian ibu ini termasuk stroke iskemik, tetapi alhamdulillah tidak parah. Lalu apakah bisa dicegah Mbak kalau stroke itu sendiri? Bisa sekali Mbak, contohnya ini dengan salah satu metode deteksi dini yang dapat diaplikasikan pada komunitas resiko tinggi adalah Fast Out First Time atau FAST. Terus disingkat FAST seperti itu ya Mbak ya. Apa itu artinya Mbak? Untuk tes sendiri kita bisa mendeteksi wajah orang, kemudian untuk KRM dapat kita lihat dari lengan penderita menjadi lemah. Kemudian untuk speech dapat dilihat dari cara bicaranya yang sudah mulai susah. Dan time, bila ketiga kategori tersebut terpenuhi, maka larilah ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Seperti itu ya Bu ya. Baik Mbak. Lalu mengenai fase tersebut, tapi apakah ada terapi untuk orang stroke? Ada Mbak, selain obat herbal ada juga yang namanya pijat stroke untuk menghilangi cemas. Bisa juga latihan di jalan. Nah, terapi tersebut bisa diterapkan ke ibu mulai hari ini ya Mbak ya. Baik Mbak. Tapi kalau misalnya saya belum kuat berjalan bagaimana ya Mbak? Tidak apa-apa Bu, tidak usah dipaksakan, sedikit demi sedikit terlebih dahulu, nanti akan terbiasa dan akan menghilangi rasa kaku pada ibu. Untuk makanan, apakah ada pantangan Mbak? Untuk larangan atau pantangan itu ada makanan yang dilarang, yaitu yang pertama adalah makanan kemasan, kemudian tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan juga makanan yang beralkohol seperti itu Mbak. Terus kalau yang untuk mendukung penyembuhan makanannya seperti apa ya Mbak? Nanti bisa diganti dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ikan juga boleh Bu, tapi tidak sering ya. Pokoknya yang tinggi serat seperti itu. Baik, untuk informasi yang saya berikan sekian dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu, Mbak? Dari saya sudah cukup membantu Mbak, dan saya sudah paham. Mungkin dari Ibu apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada, dari saya juga cukup. Baik itu Mbak, terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu, Mbak. Ya Mbak, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama saya izin keluar ya Bu ya. Ya.